A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, jamaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita di kajian Al-Qur'an. Kita awali dengan kajian Lapasiyah. Adapun surah yang kita bahas hari ini adalah surat Sajadah. Surat Sajadah yang sering dibaca imam pada Jumat subuh ya. Ya, ini sangat populer ya. Disunatkan untuk dibaca ya. Bukan wajib. Kita bahas secara lafaz ya dari ayat pertama sampai dengan ayat 7. Ya, ini awal dari ayat. Seperti biasa sebelum kita membahasnya secara lafaz ya, kita membaca ayatnya dulu secara bersama-sama. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yakuluna iftarahu bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma Matahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittatin ayyamin. Summa istawa 'alal 'arsy Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' Afala tatazakkarun. Yudabbirul amra minas samai ilal ard Thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanati mimma ta'uddun. Zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim.
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzal Qur'ana bil lisanin arabiyyan hudal linnasi bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, kita awali kajian kita pada surah Sajadah, surat yang biasa dibaca pada Jumat subuh. Ya, ini suatu yang sunnah, tapi menurut Pak Bakri ini suatu sunnah yang sangat direkomendasikan, artinya menghampiri wajib, tapi belum wajib. Tapi ini alhamdulillah di masjid kita ini imam kita Pak Irfan selalu membacakan surah ini pada setiap Jumat subuh. Baiklah, alangkah baiknya kalau kita bisa memaknainya supaya kita punya salat insyaallah lebih khusyuk. Ayat pertama dengan alif lam mim ini bahasa sandi, bahasa kode. Ini kalau dalam televisi disebut eye catcher, menarik perhatian, karena dimulai dengan ini, suatu yang membuat kita bertanda tanya apa ini maksudnya. Dan sampai sekarang ini masih banyak pendapat tentang ini, belum ada kesepakatan, hanya dikatakan saja hanya Allah yang maha mengetahui. Tanzilu dari kata nazalah, tanzilu itu turun. Tanzilul kitabi artinya kitab Al-Quran turunnya. Jadi surah apa kitab Al-Quran yang turun, la raiba, tidak ada keraguan, fihi di dalamnya. Ya, jadi tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Mir Rabbi dari Tuhan, mir Rabbil alamin dari Tuhan penguasa alam semesta. Ya. Ini ya. Ataukah yakuluna dari kata qalah, dan ini berbentuk jamak, berarti tanda-tandanya adalah huruf ya pihak ketiga, waw menunjukkan jamak tambah nun, jadi ini diartikan mereka. Ataukah mereka berkata yakuluna tarahu, ya itu yang diada-adakan saja. Jadi orang kafir itu menuduh Muhammad hanya mengada-ada. Tarahu, bal itu berarti bisa dinyatakan bahkan atau akan tetapi. Bal huwa ini kata ganti Quran, dia termasuk muzakkar, makanya dikatakan huwa, dia huwal haqqu, ini suatu yang benar, suatu yang hak. Mir rabbika dari Tuhanmu, dari Tuhanmu, li untuk litunzira, untuk memberi peringatan, dari kata nazara, litunzira untuk memberi peringatan kaum ma'atahum yang belum datang atahum kepada mereka min nazirin, ya min nazir seseorang pemberi peringatan min kablika sebelum kamu Muhammad. Ini untuk kaumnya, ya. Jadi ini diingatkan bahwa suatu peringatan yang belum datang kepada mereka, la'allahum agar mereka yahtadun, dari kata hadaya, yahtadun di sini agar mereka mendapat petunjuk. Jadi Quran itu adalah petunjuk. Kemudian pada ayat 4, ayat 3 ya. Allahu ayat 3 atau ayat 4? Ayat 4 ya. Ya. Ayat 4. Allahul ladzi, Allah yang khalaqa, mencipta samawati. Ini samawati ini langit berbentuk jamak. Jadi ini apa yang di atas kita? Planet-planet termasuk atmosfer. Yang menciptakan langit wal ardah dan bumi.
wama dan apa bainahuma yang ada di antaranya. Jadi di antara langit dan bumi ada juga materi, apakah berupa awan, berupa udara atau atmosfer, ya. Ya, dia menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antaranya fi sittati ayyamin. Ini ayyamin ini artinya hari secara umum, tapi ini bermakna masa. Jadi 6 masa. Jadi bukan hanya 6 hari diciptakan mulai dari Senin sampai, tapi 6 masa. Jadi ada masa pertama bumi dulu gas, kemudian terpisah bentuk planet, kemudian ada fase tumbuhan, ada fase binatang. Setelah lengkap semua itu barulah turun Khalifah Adam, gitu ya. 6 masa. Summa stawah, kemudian stawa itu dia bersemayam, Allah. Artinya Allah itu bersemayam, artinya Allah menguasai kesemuanya. Alal arsy, di atas aras. Jadi aras ini bisa dengan singgasana, tetapi kalau Tuhan berarti kekuasaannya. Nah, karena dia bukan berbentuk material manusia duduk di singgasana, tidak. Ini bermakna kuasanya. Malakum min dunihi, tidak ada bagimu selain dia. Min duni, selain dia. Min wali, yang bisa menolong, seorang penolong. Wala syafi'in, dan juga tidak ada yang bisa memberi syafaat. Ya, kecuali yang dia izinkan, ya. Tidak ada yang bisa memberi syafaat, dalam arti kewenangan syafaat itu ada sama Allah. Apakah diberikan kepada Rasul? Allahu alam, hanya Allah yang tahu. Apalah, tidakkah kamu tatazakkarun, tidakkah kamu memperhatikannya? Tidakkah kamu berpikir? Nah ini. Jadi Quran ini seringkali mengajak kita untuk berpikir. Apalah tatazakkarun. Kemudian pada ayat kelima, yudabbiru, dia mengatur, menata. Yudabbirul amrah, dia mengatur urusan minas samai, dari langit, ilal ardi, ke bumi, thumma, kemudian ya'ruju, naik, ilahi, naik kepadanya, kepada Allah, fi yaumin, dalam satu hari, karena yang adalah miqdarahu, ukurannya, kadarnya, atau menurut perhitunganmu, kadarhu alfa sanatin, 1000 tahun. 1000 tahun. Jadi satu hari dalam perhitungan naik ke langit bagi kita itu 1000 tahun. Mimma ta'udun, menurut cara kamu menghitung. Nanti dalam tafsir ini kita akan bahas lebih lanjut ini, karena dia ada maksudnya kenapa demikian. Zalik, ya, demikianlah alimul ghaibi, yang maha mengetahui yang gaib, wassahadati, dan dialah yang mengetahui yang gaib maupun yang lahir. Itu syahadat, itu artinya sesuatu yang lahir, sesuatu yang disaksikan, ya. Wassadul azizul rahim, maha perkasa, maha penyayang. Maha perkasa, maha penyayang. Nah inilah Allah, nama-nama Allah ini. Pada ayat ke-7 yang terakhir kita kaji malam ini, alladzi ahsana, yang dia menjadikan, ahsana, menjadikan atau membuat bagus, kullasain, dia membuat bagus segala sesuatunya, khalaqahu, ya, dalam menciptakannya. Wabada al-khalqu, dan dia memulai penciptaan khalqul insani, dia memulai penciptaan manusia mintin, dari tanah. Jadi bahan dasar manusia adalah tanah. Semua bahan makanan kita kan semuanya dari tanah, ya. Ya, plus air, plus air. Tapi air juga itu meskipun dari langit, tersimpan di tanah, bersumber dari tanah juga. Nah, ini demikian pemaknaan secara lafaziyah. Kita bisa kembangkan dalam pemaknaan secara tafsiriyah.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam wa barakallahu fikum wa billahu taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.